Oke, perkenalkan nama saya Putra Pratama. Saya dari kelas TMJ 1B. Dan di sini tugas saya yaitu untuk menginstal VirtualBox. Dan di sini kami itu ada dua distro yang digunakan, yaitu pertama distro Puppy dan yang kedua distro Ubuntu. Oke, yang pertama itu kita mengunjungi situs VirtualBox yang resmi dan kita mendownload. Lalu kita menunggu untuk proses downloadnya. Dan selanjutnya kita install dengan cara menyetujui agreement yang ada. Dan kita selanjutnya next. Karena saya sudah menginstalnya, maka saya klik repair dan saya klik lanjutkan. Setelah mendownload VM, kita akan menginstal ISO Ubuntu. Ini merupakan tugas agung, tapi izinkan saya untuk menggantikan voiceover-nya. Pertama kita klik new di kiri atas, lalu VM name kita tulis ISO kelompok 3. Lalu kita pilih VM folder dan ISO image. ISO image-nya ini kita pilih file ISO Ubuntu 24.04.3. Lalu kita matiin centangnya, next. Specify virtual hardware, base memorinya kita pilih 6000 MB, CPU-nya 3 sama disk size-nya 60 GB. Next. Terus finish. Habis itu kita start. Kalau udah gini, kita pencet enter aja. Nah, ini kita udah masuk ke Ubuntu-nya. Lalu kita preparing Ubuntu. Terus ini kita setting aja sesuai yang kita mau. Nah, di sini kita bakal masuk ke bikin akun. Yang pertama kita nulis nama akun ISO kelompok 3. Terus kita input passwordnya dan confirm password. Next. Install. Lalu kita tunggu. Oke, ISO Ubuntu sudah terinstall. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Sofia dari kelompok 3 dengan NIM 25074210079. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara memasang Cubic di ISO Ubuntu Linux yang ada di dalam virtual machine. Pertama-tama kita ke logo kiri bawah, cari terminal, lalu klik. Setelah berada di terminal, kita masukkan kode sudo apt update. Lalu kita tunggu. Setelah itu kita ketik lagi sudo apt install software strip properties strip common strip y, lalu enter. Lalu setelah itu kita masukkan lagi kode sudo apt strip repository ppa -2 cubic wizard per release. Lalu kita enter lagi. Ini kita tunggu saja. Nah, sudah selesai. Lalu kita ketik lagi sudo apt update, lalu kita klik enter. Kita ketik lagi sudo apt install cubic strip y, lalu enter.
kita ketik lagi cubic dan simbol N, enter. Dan akhirnya kubiknya sudah terinstall. Halo, kenalkan nama saya Iqbal Azam. Nah, dari TMJ 1B kelompok 3SO. Tugas saya remastering ISO menggunakan kubik di Ubuntu. Kita buat ataupun kita bisa buat dalam kubiknya langsung. Kalau misalnya saya pencet kan yang warna hijau itu pencet yang gambar file di bawah hijau itu dia ada kayak logo file gitu. Nah, kita bisa buat file baru di situ dan kita kasih nama. Nanti file ini fungsinya buat nempatin si ISO kubik yang kita buat ini nanti. Ya. Setelah kita pilih, kita bisa next. Nah, di next ini nanti kita bakal isi ISO Ubuntu-nya. Jadi di sini saya mau meremastering atau meremake isian Ubuntu desktop ya. Ini bisa kalian otak-atik namanya, suka-suka lah. Kalau saya sih pengen ngasih nama jadi pendidikan berbasis SD. Setelah isi kita bisa langsung next, tunggu loading, yaitu nah setelah kita masuki terminal kubiknya. Jadi fungsi terminal kubik ini sama kayak terminal di Linux biasa ya. Jadi di sini seperti biasa sudo apt update fungsinya buat nge-update data-data yang ada di dalam si ISO kita yang bakal kita remastering ini. Nah, ini kan bisa ikuti aja prosesnya. Nah, setelah selesai update, nah saya pengen di sini nambahin 4 aplikasi. Jadi karena ISO ini saya bertemakan tentang pendidikan SD, saya sini masuki game-game pendidikan cuman berbasis untuk anak SD, yaitu ada Tuxmax, Tuxpen, ada dan dua lainnya. Nah, setelah itu kita tunggu loading. Jadi dia tuh fungsi karena saya buatnya berurutan, jadi ini sekaligus instalasi semuanya, jadi mungkin agak sedikit lama ya.
Nah, habis itu di sini saya mau ngecek isian kubiknya dengan ls. Jadi itu kayak ngecek isi foldernya apa aja. Nah, setelah ngecek-ngecek, karena ini bertemakan pendidikan, saya mau wallpaper kubik saya nanti ini ISO nanti dia pakai wallpaper yang bertemakan juga pendidikan. Jadi sebelumnya saya masuk dulu ke tempat background yang bisa kalian lihat, cd/user/share/background. Nah, habis itu kita cari file foto kita yang di folder Ubuntu-nya, kita drag and drop masukin ke kubik ini. Nanti kubik ini otomatis bakal nge-copy dan nge-naro di tempat posisi kita tadi. Kan kita masuk ke posisi background, berarti dia akan naruh di tempat background. Nah, pas kita cek, nah tadi kan namanya kan download JPG. Nah, dia nah, karena sudah tahu kan kalau misalnya udah masuk fotonya ke tempat background, nah kita jadikan si foto ini di setel menjadi wallpaper. Jadi pas kita buka ISO-nya, kita download ISO-nya, nanti misalnya di booting atau di virtual machine, nanti muncul bukan background merah seperti Ubuntu-nya, tapi otomatis background yang udah kita pasang tadi. Nah, jadi dia rumusnya pertama MV dulu, move, tanda sama dengan move, habis itu masukin nama filenya, kan nama file saya download JPG, habis itu pakai verti.z. Ini tunggu. Nah, tadi juga sebelumnya saya juga download lagi Neovetch kayaknya. Itu fungsinya buat apa ya? Buat misalnya nanti pas masang kubiknya kita bisa munculin logo Ubuntu. Aduh, belum di record anjing, tai. Nah, setelah kepasang kita langsung next. Nah, ini kita tunggu loading. Nah, di sini saya tuh akan menjelaskan bagaimana cara remastering dari Puppy Linux. Jadi pertama, masukkan ISO ke dalam virtual mesinnya. Kita beri nama, lalu kita masukin folder Puppy Linux-nya. Lalu kita setting pengaturannya, yaitu memilih OS version 64 bit. Lalu base memorinya kita pilih yang paling tinggi dan CPU-nya kita 2. Lalu untuk disk size-nya kita 60 GB saja. Nah, setelah itu kita setting virtual dari memorinya itu atau video memorinya itu. Jadi kita setting. Karena kita ingin mengubah, yaitu mengubah bagian yang ada di kanannya sistem, maka caranya yaitu klik desktop, klik JWMDex, lalu kita klik yang Conky Setting. Nah, setelah kita klik Conky Setting, maka kita off-kan terlebih dahulu Austar-nya dan kita stop. Nah, setelah itu kita klik Edit Concrete-nya dan kita on window-nya, kita false-kan. Lalu setelah itu kita klik save. Dan karena saya ingin mengubah background-nya, maka saya akan mencari terlebih dahulu background-nya dengan cara klik browser-nya.
Nah, setelah gambarnya ditemukan, maka kita save di folder di luar root. Kenapa? Karena ketika kita save di folder dalam root, maka ketika remasteringnya, maka tidak akan bisa. Lalu setelah itu kita klik desktop, lalu klik CWMDex, dan kita klik yang background, lalu kita klik gambar yang kita inginkan. Kita klik yang apply gambar, setelah kita ingin memilih yang mana. Lalu untuk selanjutnya, kita memilih aplikasi-aplikasi apa saja yang ada. Nah, kita klik menu manager, lalu pilih aplikasi sesuai kemauan kita.